saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Sungguh bersyukur kita pagi hari ini masih diberikan kesempatan hidup menghirup udara pagi yang begitu segar. Dan marilah kita pertama kali pada pagi hari ini mengucap syukur kepada Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan supaya kita memperoleh hikmat, kekuatan, penghiburan, pengharapan, dan sekaligus kita dikuatkan untuk menjalani hidup hari lepas hari bersama Dia. Mari kita merenungkan satu topik yang mungkin terjadi di banyak di antara kita yang mengalaminya, bahkan mungkin sekarang sedang mengalaminya. Baiklah kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang ketika hidup terasa kacau balau dan berantakan. Sebagai orang percaya, apa yang harus kita lakukan? Dalam hidup kita sering memiliki rencana besar yang ingin kita capai. Namun kenyataannya ada saat-saat ketika semua yang kita upayakan tampak sia-sia. Rencana yang telah dirancang dengan hati-hati justru gagal. Dan rasanya seolah-olah seluruh dunia menentang kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi ini kita rentan atau mudah merasa putus asa dan bertanya-tanya, mengapa semua ini terjadi padaku? Ingat beberapa hal saat kita mengalaminya. Yang pertama, Tuhan selalu memiliki rencana yang lebih baik dari yang sudah kita rancangkan, dari yang sudah kita rencanakan, dari yang sudah kita pikirkan. Yeremia 29 ayat 11 firman Tuhan katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ketika rencana kita gagal, itu tidak berarti Tuhan meninggalkan kita. Sebaliknya, itu mungkin cara Tuhan mengarahkan kita kepada sesuatu yang jauh lebih baik, yang belum dapat kita pahami sekarang. Ingatlah selalu bahwa segala sesuatu dikerjakan bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang percaya yang mengasihi Dia. Sekalipun mungkin saat ini kita belum tahu apa kebaikannya untuk kita, namun tetaplah percaya. Yang kedua, Tuhan ada di tengah kekacauan kita. Mazmur 34 ayat 19-20 mengingatkan kita bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Di tengah kekacauan hidup, Tuhan tidak pernah jauh. Ia hadir, menguatkan, dan menopang kita dengan kasih-Nya. Saat semuanya tampak menentang kita, itu adalah momen terbaik untuk bersandar sepenuhnya kepada Dia, berharap sepenuhnya kepada Dia, dan hanya mengandalkan Dia.
Sebab kalau kita mengandalkan manusia siapapun itu, suatu saat kita bisa kecewa. Yang ketiga, saudara, jangan mengandalkan diri sendiri, tapi percaya Tuhan. Amsal 3 ayat 5-6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kadang kita merasa seolah bisa mengendalikan semuanya. Everything will be fine. Tetapi pada kenyataannya kita tidak mampu. Tuhan ingin kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Percaya bahwa Dia memegang kendali atas setiap aspek kehidupan kita. Yang keempat, sadarilah bahwa setiap kesulitan membawa pertumbuhan iman kita. Yakobus 1 ayat 2-4 berkata, anggaplah segala sesuatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menggunakan kesulitan untuk membentuk karakter kita dan memperkuat iman kita. Dalam proses ini, kita diajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan bukan pada kekuatan kita sendiri, pada hikmat kita sendiri. Jadi ketika hidup ini terasa berantakan, kacau balau, percayalah bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ingat selalu Roma 8 ayat 28. Berserulah kepadanya di dalam doa yang tidak henti-henti dan serahkan segala beban kita. Dan percayalah bahwa Dia memegang kendali atas semuanya. Dunia mungkin menentang kita, tetapi Tuhan di pihak kita. Dengan Dia tidak ada yang mustahil. Dan hidup yang hancur sekalipun dapat Ia pulihkan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kiranya renungan pada pagi hari ini menguatkan kita, menghiburkan kita, membuat kita untuk berserah sepenuhnya, mengandalkan Tuhan sambil mengerjakan tanggung jawab kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, kami datang kepadamu dengan hati yang hancur. Semua rencana kami nampaknya gagal. Dan kami merasa seolah-olah seluruh dunia menentang kami. Namun kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Tolonglah kami untuk bersandar kepadamu, berharap hanya kepadamu, tetap setia mengikut-Mu, dan bisa memahami bahwa rencana-Mu jauh lebih baik. Berikanlah kami kekuatan dan damai sejahtera untuk terus berjalan di dalam kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita menjalani hidup pada pagi hari ini, mulai pagi hari ini dengan mengandalkan Tuhan, dengan kekuatan baru dari Tuhan, dengan pengharapan yang baru dari Tuhan. Tuhan memberkati.